Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mudarasah kitab Lubul Usul di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas terkait beberapa masail hukum wad'i. Maka pada malam ini kita akan membahas beberapa masail yang sebagian ulama memasukkannya di dalam hukum wad'i, yaitu apa yang terkait dengan ada, kemudian qada dan i'adah. Perlu antum ketahui bahwasanya ada dan qada ini dalam penggunaan ulama di masa lalu atau yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya merupakan bermakna satu. Jadi bimaknan wahid. Jadi terkadang ada dimaksudkan adalah qada dan qada kadang dimaksudkan adalah ada. Jadi bagaimana kalau kita melihat dalam Al-Quran misalkan lafal qada ini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. Apakah qada? Apakah salat Jumat di sini dimaksudkan adalah qada seperti yang dipahami dengan istilah usuliyin, yaitu fi'lul ibadati ba'da khuruji waqtiha tadarukan lima sabaq wa li fi'lihi. Apakah ini yang dimaksudkan sebagai qada dalam ayat ini? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Akan tetapi ulama sepakat bahwasanya fa idza qudiyatis salat ay uddiyat. Karena salat Jumat enggak mungkin dilakukan setelah khuruj waqt. Artinya keluar waktunya. Karena kalau keluar dari waktunya, maka tidak ada namanya qada Jumat. Nggak ada namanya qada Jumat. Maka dia harus diganti dengan salat zuhur. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya istilah qada dan ada ini pada penggunaan ulama di masa lalu atau penggunaan wahyu atau bangsa Arab sebenarnya maknanya satu. Akan tetapi kemudian mengalami perubahan. Ada ketika disebutkan dalam istilah ilmu, maka dia menunjukkan kepada makna tertentu, begitu juga qada. Maka kalau ketika kita membaca kitab-kitab fikih, maka harus dipahami ketika ulama mengatakan bahwasanya ibadah ini dilakukan secara ada, maksudnya adalah A. Jangan digunakan istilah terdahulu, yaitu ada adalah qada dan qada adalah ada. Nah, ini hal yang perlu dipahami. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya kunna nu'maru bi qada'is shaum wa lam nu'mar bi qada'i ramadan bi qada'is shalah misalkan. Kita itu diperintah untuk tidak diperintah untuk mengqada' salat, akan tetapi kita diperintah untuk mengqada' puasa Ramadan. Nah, di sini berarti katanya lafal qada ini maknanya adalah seperti yang kita pahami, yaitu fi'lu al-ibadati ba'da khuruji waqtiha. Karena memang Ramadan ini kita tidak mungkin melakukannya pada waktunya karena ada penghalangnya. Ada uzurnya. Maka ketika dia dilakukan setelahnya, maka itu dinamakan sebagai qada.
Namun kita katakan bahwasanya lafal qada ini di masa lalu tidak dipahami seperti di masa setelahnya. Yaitu qada ini menjadi istilah khusus untuk sebuah ibadah yang dilakukan di luar waktunya. Nah, maka tidak boleh kita memaksakan istilah yang datang setelahnya kita gunakan untuk memahami istilah yang sebuah lafal yang ada sebelumnya. Nggak bisa. Misalkan makna qada dalam Quran itu beragam maknanya. Tidak hanya dalam satu makna seperti yang kita pahami. Nanti ketika antum membaca firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Masa maknanya Allah apa nama melakukan ibadah setelahnya enggak juga. Baik, mu'alif mengatakan al-asahhu wal asahhu anna al-ada'a fi'lul ibadati aw rak'atin fi waqtiha wa huwa zamanun muqaddarun laha syar'a wa anna al-qada'a fi'luha aw illa duna rak'atin ba'da waqtiha tadarukan lima sabaqa li fi'lihi muqtadin wa anna al-i'adata fi'luha waqtaha thaniyan mutlaqa. Kalau kita melihat pembagian ulama bahwasannya sebuah ibadah itu tidak lepas dari dua kondisi pada umumnya. Dia punya waktu tertentu, artinya dia punya batasan waktu atau tidak punya batasan waktu. Jika dia punya waktu tertentu atau batasan waktu tertentu, lalu ibadah tersebut dilakukan pada waktu yang telah dibatasi itu, maka itu dinamakan sebagai ada. Atau dia dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai qada. Ada jika sebuah ibadah dia tidak memiliki waktu tertentu. Artinya dia tidak punya batasan waktu. Nah, ketika itu sebuah perbuatan tidak boleh disifati sebagai ada maupun sebagai qada. Jadi saya ulang. Sebuah ibadah itu dia punya waktu tertentu untuk dilakukan atau tidak. Yang punya waktu tertentu itu enggak lepas dari dua kondisi. Pertama, waktunya adalah muwassa'. Yang kedua, waktunya adalah mudayyak. Waktunya yang muwassa' ini artinya sebuah ibadah bisa dilakukan dan juga yang lainnya dan yang lainnya yang sejenis. Jadi bisa melakukan dua ibadah yang berbeda dalam satu waktu. Ini muwassa' dhabitnya, pakemnya seperti itu. Sedangkan yang mudayyak nggak bisa seseorang melakukan lebih daripada satu ibadah saja. Jadi hanya ibadah itu yang mungkin untuk dilakukan ketika itu. Seperti halnya puasa Ramadan. Nggak bisa orang melakukan puasa yang lain kecuali ya Ramadan saja. Ini jenis yang pertama, yang dia punya waktu, dan yang punya waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu muwassa' dan mudayyak. Nah, ibadah yang dilakukan pada waktu mudayyak ini, ketika dia dilakukan di luar waktunya, maka dinamakan, di dalam waktunya, maka dinamakan sebagai ada. Ketika dilakukan di luar waktunya, maka itu dinamakan sebagai qada.
Kemudian yang kedua, ibadah yang nggak punya waktu tertentu. Maka ini tidak bisa dinamakan atau disifati sebagai ada maupun disifati sebagai qadha. Contohnya apa? Sekalipun seandainya katanya ibadah ini memiliki sebab. Contoh, misalkan sholat tahiyatul masjid. Ini punya sebab. Kemudian sujud tilawah. Ini juga punya sebab. Kenapa kita sujud? Ada sebabnya. Tapi dia tidak punya waktu tertentu. Kemudian juga ingkarul mungkar katanya. Atau misalkan melakukan sebuah perintah ketika diminta. Nah semua ini, atau kadang sholat mutlak, atau zikir misalkan. Semua ini merupakan ibadah yang tidak punya waktu. Yang tidak punya waktu ini kadang dia punya sebab, kadang juga tidak punya sebab. Yang punya sebab tadi, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah, ingkarul mungkar, atau melakukan sebuah perintah. Yang tidak punya sebab, contohnya adalah seperti sholat mutlak dan juga zikir. Dan terkadang sebuah ibadah itu disifati dengan apa yang disebut sebagai i'adah, mengulangi lagi. Jadi orang melakukan ibadah akan tetapi karena sebab ada kesalahan atau karena nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah wa anal i'adah fi'luha waqtaha tsaniyan mutlaqan. Jadi i'adah ini karena ada sebab, yaitu ada khalal, maksudnya ada khalal atau kesalahan di dalam melakukan sebuah ibadah, baik itu kurang rukunnya atau baik itu kurang syaratnya, sehingga dia wajib untuk mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, itu karena sebab uh, terlewatnya sebuah keutamaan. Misalkan dia tadi sholat sendiri, kemudian ada sholat orang berjamaah, lalu dia sholat kembali, sholat berjamaah. Itu karena untuk tadaruk terhadap, yaitu mengejar terhadap ketinggalan sebuah fadilah. Intinya, sebuah ibadah yang memiliki waktu, itu nggak lepas dari 3 kondisi. Ibadah tersebut terjadi pada waktunya, atau sebelum waktunya, atau setelah waktunya. Kalau dia terjadi sebelum waktunya, kalau seandainya itu mendapatkan izin, mendapatkan legitimasi dari syara, maka itu dinamakan sebagai ta'jil. Ini nggak disebutkan oleh muallif rahimahullah. Itu dinamakan sebagai ta'jil. Contohnya apa? Yaitu mengeluarkan zakatul fitri, atau zakat mal sebelum waktunya. Ya, ini boleh karena Nabi SAW membolehkan sebagian sahabatnya untuk membayar zakat sebelum waktunya. Makanya ta'jilu az-zakah. Jadi ibadah yang jatuh sebelum waktunya dan itu dibolehkan oleh syariat, maka itu dinamakan sebagai ta'jil. Kalau seandainya dia jatuh pada sesuai dengan waktunya, maka kita dengarkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Al-asahhu. Ini mengindikasikan bahwasanya ada di sana khilaf antara ulama. Sebagian mereka mengatakan yang dipilih oleh Imam Zakaria, definisi ada itu adalah fi'lul ibadat. Jadi melakukan ibadah. Baik itu berupa salat, baik itu berupa puasa, atau yang lainnya. Au rok'atin.
Au fi'lu rak'atin fi waqtiha, katanya. Atau melakukan satu rakaat salat fi waqtiha, pada waktunya. Jadi seolah beliau mengatakan ada itu bisa saja dia melakukan ibadah secara sempurna pada waktunya, atau bisa saja dia melakukan sebagian ibadah pada waktunya dan sisanya itu dilakukan di luarnya, di luar waktu yang telah ditentukan tadi. Namun sisanya itu karena dia seolah sebenarnya pengulangan daripada rakaat pertama, maka dia pun diikutkan dengan rakaat yang pertama. Jadi seolah-olah apa yang terjadi setelahnya itu sebenarnya adalah bentuk pengulangan, sehingga dia disamakan statusnya dengan apa yang terjadi pada waktunya, yaitu rakaat yang pertama tadi. Ada yang mengatakan enggak, ini dinamakan qadha. Kenapa? Karena sebagian besarnya itu di luar, terjadi di luar waktunya. Wahwa, kemudian beliau mengatakan, adapun waktu ibadah ini definisinya adalah zamanun muqaddarun laha syar'a, yaitu waktu yang telah ditentukan untuk ibadah oleh syarak, berdasarkan syarak, oleh syarak juga boleh. Jadi waktu ibadah itu adalah waktu yang ditentukan oleh syarak, bukan kita yang menentukan kapan semau kita, tidak. Jadi mesti berdasarkan kemauannya syarak. Jadi kalau kita bikin waktu, misalkan sebagian orang ini, orang-orang liberal misalnya mengatakan gini, ini sekarang ini kan kalau haji dilakukan di waktu yang sama, yaitu tanggal 9 wukuf di Arafah. Itu kan jumlah kita ini besar, sedangkan wukuf di Arafah itu tempatnya kecil. Maka agar semua orang berkesempatan melakukan ibadah haji ini, maka kita harus leluasakan atau perluaslah waktunya. Tidak hanya tanggal 9 saja, berikan kesempatan tanggal kapan saja. Dan juga kan tujuan daripada haji ini ibadah zikir. Jadi nggak mestilah seandainya harus terjadi pada waktu-waktu itu saja. Mungkin kita ganti ke waktu-waktu yang lain. Karena tujuan semua itu kan lihat kurus Allah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka ya sudah, ibadah haji bagi yang mudah misalkan hadir di Mekah, ya ibadah haji di Mekah ketika itu, tanggal itu. Tapi mungkin untuk dilakukan di luar itu karena tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana? Maka kita katakan waktu ibadah ini adalah la hukma illa lillah. Kan di awal kita katakan la hukma illa lillah. Ini ibadah, ini kita tidak tahu maslahatnya seperti apa. Maka kita menunggu kedatangan syarak, yaitu kedatangan Rasul. Rasul yang menyampaikan, mubalik anillah. Maka dalam hal ibadah ini, maka kita semata-mata berpijak kepada apa yang ada dalam Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini juga termasuk di antara ibadah yang nggak bisa la tudrak, apa la tudrikuhul uqul kan, kalau bahasa kita nggak bisa dicerna oleh akal. Jadi
Kenapa harus tanggal sekian? Kenapa ini harus sekian? Ini nggak bisa kita cerna. Maka hal ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama bikin kaidah al-aslu fil ibadati at-tauqif. Jadi hukum asal dalam kita beribadah itu tauqif. Maksudnya adalah bergantung pada apa yang sampai kepada kita dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini diterima, maka walillahil hamd. Kalau enggak diterima, jadi kalau dia punya pikiran bahwasanya ini kita bisa pahami dari akal kita, gitu. Maka kita telah bantah ini ibadah rangkaiannya seperti ini nggak bisa dicerna. Mungkin iya hikmahnya bisa kita cerna. Tapi kenapa harus tanggal sekian? Kenapa harus di tempat ini? Padahal mungkin tempat lain. Ini hal yang nggak bisa kita capai. Sehingga akal kita ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Kalaupun iya, maka ini semata-mata. Kalaupun iya, itu hanya sebagian saja yang bisa kita cerna. Itu pun mungkin benarnya, bisa juga tidaknya. Maka yang terpenting di sini adalah kita tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi al-ada'u fi'lul ibadati aw rak'atin fi waqtiha wa huwa zamanun muqaddarun laha syar'a. Jadi fi'lul ibadah. Jadi kalau seseorang melaksanakan ibadah salat misalkan pada waktunya, maka itu dikatakan ada. Taib. Kalau seandainya dia dapat waktu, kalau dia sholat maghrib cuma 1 rakaat masuk dalam satu waktu, dalam dalam waktu tersebut 1 rakaat saja yang masuk, sisanya itu di luarnya, apakah dikategorikan ada? Iya, kata mu'allif al-asah, na'am. Ini pendapat yang rajih menurut mu'allif, bahwasanya kalau orang dapat 1 rakaat dalam waktunya yang telah ditentukan oleh syarak, maka itu bisa dikatakan tetap sebagai ada, dan sisanya itu ngikut dengan uh, ibadah dengan 1 rakaat tersebut yang dilakukan pada waktunya. Jadi pertanyaan sekarang, ini kondisinya mulai berubah katanya. Seperti apa? Ini kalau ada orang nih, dia mau dibunuh sebentar lagi. Mungkin kalau dilihat dari tinjauan waktunya, dia muassa. Tetapi karena dia telah masuk waktu, misalkan anggap waktu asar, tapi dia waktu asar itu telah masuk anggap jam 4. Dia akan dieksekusi tepat jam 4 lebih 10 menit nih. Artinya dia tidak punya waktu untuk melakukan ibadah sholat asar kecuali 10 menit itu. Padahal ada waktu, kalau dilihat dari sisi waktunya saja, waktu asar ini sampai pada jam 6 atau sampai jam 7 malam. Artinya puasa, dia ada kesempatan untuk melakukan. Masih panjang gitu. Tapi sekarang dia tidak punya waktu. Dia telah ketahui bahwasanya 4 lebih 10 dia akan dipenggal, tewas. Namun ketika itu dia tidak melakukan ibadah. Dia tidak gunakan kesempatan itu untuk melaksanakan sholat asar. Apakah orang tersebut dikategorikan sebagai asin atau enggak? Nah, ikhwah. Dikategorikan. Hah? Apa? Ini masuk berdosa. Karena dia mudoyak. Ya enggak? Maaf. Karena sekarang kewajibannya berubah menjadi mudoyak. Maka tidak ada waktu kecuali waktu itu saja. Maka ketika dia tinggalkan, maka dia termasuk dikategorikan sebagai asim, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya adalah ya waktu itu saja. Sehingga terjadi perbedaan ulama. Bagaimana kalau seandainya ternyata nggak jadi dibunuh gitu? Nggak jadi dibunuh. Dan dia juga belum sholat ketika itu. Lalu dia laksanakan sholat setelahnya.
Apakah sholatnya ini dinamakan sebagai ada atau sebagai qadha? Ya ikhwah. Ada, Ustaz. Kenapa dinamakan sebagai ada? Kenapa nggak dikatakan qadha? Bukankah tadi antum sepakat bahwasanya waktunya telah mudayyak ini? 10 menit itu saja. Udah waktunya seperti itu. Artinya 10 menit itu saja waktunya dia untuk melakukan ada. Karena setelahnya dia akan tewas nih. Kalau sekarang dia ternyata nggak sesuai dengan sangkaan dia. Dia ternyata masih hidup, gak jadi dieksekusi. Gitu. Lalu dia melaksanakan sholat asar. Pada waktu yang telah dia pada waktu lewat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana jawaban antum? Ada, Ustaz. Soalnya apa namanya? Mudoyiknya itu terikat dengan hukum pembunuhan tadi. Ketika hukum pembunuhannya diangkat, maka sudah muqayyadnya diangkat juga. Allahu a'lam, Ustaz. Yang lain coba. Coba yang lain jawab. Tafadhal. Gak apa-apa. Sama Ustadz, kembali ke waktu muasa lagi dia nih. Baik. Coba yang lainnya. Dalam masalah ini kan terjadi khilaf. Ada yang mengatakan ada karena tadi dia menyangka bahwasanya dia akan mati. Ternyata enggak. Ternyata masih hidup. Akhirnya dia lakukan setelah waktu yang telah lewat tadi. Kata Ghazali rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya ini ada. Kenapa? La ibrata bil-dhanni al-bayyinu. Khatauhu. Iya. Ini katanya zon dia mati, akan dieksekusi, tapi ternyata zonnya itu keliru. Akhirnya dia lakukan setelahnya. Dan waktunya masih ada di waktu ada itu sendiri. Kenapa kita katakan dia sebagai qadha? Tapi menurut sebagian ulama ke Baqillani mengatakan enggak. Dia tetap dinamakan qadha. Karena sebelumnya katanya waktunya telah ditentukan pada dia ya 10 menit itu. Jadi kalau dia nantinya selamat atau kita kan nggak tahu, maka itu tetap dinamakan sebagai qadha karena dilakukan pada waktu di luar pada waktu yang telah ditentukan padanya. Gitu. Tapi al-asah seperti kata muallif rahimahullah bahwasanya dia telah melakukan atau menjatuhkan sebuah ibadah pada waktunya. Maka ibadah tersebut dinamakan sebagai ada. Lalu beliau mengatakan wa annal qada'a fi'luha au illa duna rak'atin fi'luha, itu fi'lul ibadah, baik itu adalah puasa, baik itu adalah salat atau lain sebagainya. Nah, seolah beliau mengatakan fi'luha kadzalika illa duna rak'ah. Nah, berarti kalau dia kurang dari 1 rakaat, kenapa sih dikecualikan kurang dari 1 rakaat? Karena mayoritas tata cara ibadahnya ini kurang. Tidak, belum terbentuk misalkan. Beda dengan kalau dia dapat ruku, sujud, dan seterusnya. Maka ini
dia dianggap telah mendapatkan ibadah dalam dalam bentuk sempurnanya atau mayoritas sempurnanya lah. Nah, kalau ini kurang daripada itu, belum terbentuk ini ibadah yang akan menjadi contohnya gitu. Atau menjadi modelnya. Wa anna al-qada'a fi'luha aw illa duna rak'atin ba'da waqtiha. Jadi syaratnya qada itu melakukan ibadah setelah waktu yang telah ditentukan secara syarak, menurut syarak. Jadi di luar waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Nah, itu dinamakan qada. Atau katanya sebuah ibadah yang dilakukan belum satu rakaat ini. Dia dapatkan di waktunya. Nah, kurang dari satu rakaat. Makanya dia katakan illa duna rakaat. Atau misalkan katanya kurang dari satu rakaat. Maka ini dihukumi sebagai qada. Jadi kalau satu rakaatnya kurang, maka dinamakan sebagai qada. Kesemuanya itu dinamakan sebagai qada. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu semuanya dinamakan qada. Tadarukan lima sabaqa li fi'lihi, katanya ini sebagai bentuk tadaruk, artinya mengejar apa yang telah sempat dia lakukan. Muqtadin, karena ada muqtadin, ada mujibnya, ada sebabnya. Ini bisa bentuknya adalah kewajiban, bisa juga dalam sebabnya adalah bersifat anjuran atau nadab saja. Dan perlu antum ketahui qada ini ada beragam. Jadi ada beberapa macam. Qada ini ada beberapa macam. Pertama, qada yang wajib dilakukan. Maksudnya adalah qada yang ada sebabnya dan wajib untuk ada atau dilakukan setelahnya. Seperti halnya misalkan sholat zuhur ditinggalkan, maka wajib untuk dilakukan setelahnya. Atau katanya ada sebabnya, tapi tidak wajib adanya dan mungkin untuk dilakukan. Seperti puasa orang musafir atau puasa orang yang sedang sakit. Jadi, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu nggak wajib dan nggak mungkin. Seperti siapa? Nggak mungkin ini kenapa? Karena sebab kehilangan akal ketika itu. Misalkan, atau nggak mungkin secara akal katanya. Seperti orang yang sedang tidur. Ini nggak mungkin, kan? Nggak wajib orang yang tidur ini untuk ada. Lakukan sholat. Dan nggak mungkin juga. Atau katanya, nggak mungkin berdasarkan syarak. Nggak boleh, nggak mungkin berdasarkan syarak, yaitu puasanya orang yang sedang haid atau puasanya orang yang sedang nifas. Ini nggak boleh secara syarak. Artinya terlarang dan nggak mungkin karena dilarang oleh syarak. Jadi intinya, qada ini kadang ada misalkan ada sebabnya dan wajib untuk dilakukan. Atau tidak wajib dilakukan tetapi mungkin. Jadi qada ini wajib dilakukan atau tidak wajib dilakukan dan memungkinkan. Atau katanya tidak wajib dilakukan, tidak memungkinkan. Kalau yang pertama, wajib dilakukan seperti qada yang wajib dilakukan adalah sholat atau puasa misalkan yang ditinggalkan.
atau sholat yang ditinggalkan, sholat wajib maksudnya, maka wajib untuk diganti. Ada yang tidak wajib, tapi mungkin untuk dilakukan katanya. Karena sebabnya ada, cuman dia tidak wajib untuk melakukan ketika itu. Padahal mungkin. Nah, itu seperti puasanya orang musafir. Jadi musafir ini kan tidak wajib baginya untuk berpuasa, tapi mungkin untuk dia melakukan puasa itu. Begitu juga orang sakit. Nggak wajib baginya untuk berpuasa ketika itu, tapi mungkin. Kemudian yang jenis yang ketiga ini, dia tidak wajib dan tidak mungkin. Nah, ini nggak lepas dari dua kondisi. Secara nggak mungkin dilakukan secara akal, itu nggak, menurut akal nggak bisa. Seperti orang orang yang sedang tidur, atau misalkan orang yang sedang gila, atau sedang ini nggak mungkin untuk melakukan sholat. Gitu. Yang kedua, terlarang secara syarak, nggak mungkin secara syarak karena syarak itu melarangnya, yaitu berpuasa bagi orang yang sedang haid atau sholat bagi orang yang haid. Nah, ini nggak mungkin, nggak boleh. Nah, ini perlu diketahui. Jadi macam-macam qada. Kemudian selanjutnya ibadah wa anna al-i'adata fi'luha waqtaha thaniyan mutlaqa. Kata beliau, i'adah itu adalah melakukan ibadah pada waktunya thaniyan. Nah, beliau menambahkan thaniyan. Karena kalau awalan, kalau sudah betul kan itu namanya ada. Tapi kalau setelahnya dia melakukan ibadah itu dengan bentuk yang sama, kedua kalinya ini dinamakan sebagai i'adah mutlaqan. Ini bisa saja karena kesalahan, bisa saja karena sebab dia terlewat sebuah fadilah, seperti kehilangan fadilah salat Jumat dan seterusnya. Dan i'adah ini bisa termasuk sifat untuk ada ataupun qada itu sendiri. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah salah pada waktu yang telah ditentukan tadi, lalu dia ulangi, maka bisa dinamakan sebagai i'adah. Jadi ada mu'ad, diulangi lagi. Begitu juga orang sudah qada tapi dia salah. Ada kekurangan dari qadanya, misalkan salat fawaidnya ada kekurangan dan sebagainya, atau misalkan puasanya, atau yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang wajib untuk diqada lagi. Lalu dia ulangi, maka ini juga dinamakan sebagai i'adah. Jadi kadang qada, artinya i'adah ini a'am minal ada wal qada. Jadi i'adah ini masuk dalam ada, masuk juga dalam qada. Tapi ada ini tidak mengharuskan harus i'adah kalau dia sudah terpenuhi. Begitu juga qada ini nggak mesti dia harus i'adah kalau dia telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Baik. Lanjut ke selanjutnya. Beliau mengatakan setelahnya, pembagian hukum wad'i menjadi rukhsah dan azimah. Beliau mengatakan wal hukmu in taghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sababi lil hukmil asli fa rukhsatun wajibatun wa mandubatun wa mubahatun wa khilaful awla ka'akli maitatin wa qasrin bi syartihi wa salamin wa fitri musafirin la yadurruhu as-sawmu wa illa fa'azimatun. Dan ini merupakan pembahasan terakhir beliau terkait dengan hukum wad'i, yaitu terkait dengan rukhsah dan azimah. Beliau definisikan hukum wad'i ini sebagai intaghayyara, katanya hukumnya ini
minas su'ubah ila suhulah. Kalau dia berpindah dari sulit menjadi mudah karena sebab uzur, ingat. Jadi kalau seandainya dia tidak ada taghayyur sama sekali, maka itu tidak dinamakan sebagai rukhsah sekalipun li'udhrin. Jadi kalau seandainya tidak ada taghayyur sama sekali, maka itu tidak dinamakan sebagai rukhsah. Begitu juga seandainya kalau terjadi perubahan, namun dia perubahannya dari mudah ke sulit, ini juga tidak dinamakan sebagai rukhsah. Atau katanya, dari sulit ke mudah tapi bukan karena sebab uzur, maka ini juga dinamakan sebagai rukhsah. Jadi harus ada taghayyur. Jadi ada beberapa sifat yang bisa dinamakan sebuah hukum itu sebagai rukhsah. Ketika pertama ada taghayyurnya, sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia taghayyurnya ini mesti kepada yang lebih mudah, suhula. Kemudian yang ketiga, nggak cukup hanya dari sulit ke mudah ini, dia mesti harus ada uzur di sana. Kemudian tidak hanya sampai di sini, jadi dari sulit ke mudah karena ada uzur, tapi harus katanya ma'aqiyamis sababi lil hukmi al asli. Jadi harus tetap ada sebab hukum aslinya itu. Kenapa dia diharamkan? Itu tetap. Jadi sebab hukum aslinya itu tetap masih ada. Misalkan daging babi, hukum aslinya karena dia sebab hukum dia diharamkan adalah menurut sebagian ulama adalah karena sebab dia najis, linajasati, maka diharamkan. Nah, ketika kita dibolehkan untuk mengkonsumsi babi, naudzubillah min dzalik, dalam kondisi tertentu karena darurat. Padahal sebab dia diharamkan itu ada, yaitu apakah najisnya itu berubah jadi tidak najis ketika itu? Enggak. Begitu juga seandainya ada anjing, apakah berubah najisnya ketika misalnya tiba-tiba dia berubah menjadi kambing? Enggak, tetap sebab hukum dia diharamkan itu masih ada. Nah, kemudian syariat membolehkan kita untuk mengkonsumsinya ketika itu. Dari diharamkan menuju dibolehkan karena sebab ada uzur tadi, yaitu darurah, karena sebab ada darurahnya. Misalkan kita contohkan katanya, contoh keakli maitah di sini. Ini kan macam-macam rukhsah, ini ada rukhsah wajibah. Lalu beliau menjelaskan, rinci, berikan contoh. Ada rukhsah wajibah katanya. Ada rukhsah mandubah, kemudian ada rukhsah mubahah, ada rukhsah khilaful aula. Baik, contoh misalnya rukhsah wajibah, yaitu aklu maitah katanya. Aklu maitah ini rukhsah wajibah. Karena darurat di sini. Nggak mungkin seseorang. Nah, di sini ada dua pertemuan. Ada dua mudarat. Yaitu mudarat, kalau dia tidak makan, ini akan menghilangkan jiwanya. Ini mudarat jauh lebih besar. Tapi kalau dia makan, maka dia telah irtikabu al-muharram. Dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Melakukan yang diharamkan. Nah, di sini baru muwazanah antara mafsadah. Mana yang akan antum lakukan? Apakah mempertahankan hidup? Atau antum bersabar ketika itu agar tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaih. Boleh untuk mengkonsumsi maitah ini. Tapi apakah boleh kita misalkan sudah makan, oh ya udah enggak apa-apa.
Setelah itu kita simpan aja sebagian, ini lumayan katanya. Masih sisa banyak. Ya udah kita keringkan untuk berjalan. Enggak. Makanya ulama lalu memberikan apa namanya dawabit di dalam mengamalkan ad-darurah tubihul mahzurat dari kasus ini. Makanya mereka katakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Maka cukup katanya sesuai dengan apa namanya, ini kan kadar darurat, maka dibatasi, nggak boleh kemudian dijual lagi dan sebagainya. Sebab diharamkan ada, tapi disinilah muwazanah. Pada intinya, sekalipun mafsadah ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, pada intinya sebenarnya mafasid ini, kita darul mafasid ini kembali kepada satu kaidah saja, yaitu untuk tahsilu al-masalih. Maka dengan antum makan ini, darul mafsadah, mafsadatul maut, ini sebenarnya kembali kepada tujuan satu, yaitu tahsilu al-masalih. Dengan antum hidup ini, bisa antum melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jauh lebih besar. Kalau harus misalkan mati ketika itu. Mafsahnya lebih besar. Artinya di sini kalau kita apa namanya, makanya sampai ulama mengatakan kaidah darul mafasid apa namanya darul mafasid wa jalbul masalih. Ini kan dua kaidah yang berbeda nih, darul mafasid dengan jalbul masalih. Pada intinya katanya darul mafasid ini sebenarnya kembali kepada jalbul masalih. Sehingga mungkin seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu kembali kepada satu titik illah, yaitu apa yang dinamakan sebagai jalbul masalih. Gitu. Jadi kalau antum ditanya, ini adalah kaidah ammah atau kaidah kulliyah. Jadi kalau antum dikatakan misalkan dilarang, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Antum bisa jawab, kenapa dilarang? Antum bisa jawab, ini untuk jalbul masalih. Kemudian antum ditanya, kenapa antum sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat? Ini jalbul masalih. Jadi semua yang kita lakukan ini pada intinya adalah untuk jalbul masalih, yaitu tahsilu al-masalih. Baik itu sifatnya duniawi, baik itu adalah ukhrawi. Masya Allah, kita masuk ke ini sangat luar biasa, karena ini kaitannya besar dengan maqasidus syariah. Ka'akli maitah wa qasrin bi syartihi. Jadi ka'akli maitah ini wajib, rukhsah wajibah. Wa mandubah, contohnya adalah wa qasrin bi syartihi. Beliau memberikan penjelasan qasr di sini sesuai dengan syaratnya. Jadi kapan seseorang bisa qasr? Sesuai dengan syarat yang telah diletakkan oleh fuqaha. Jadi mesti perjalanan adalah salasu marahil. Sekarang itu penafsirannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 83, ada yang 88, seterusnya lah. Juga qasrnya tidak harus tidak boleh dalam apa namanya safar maksiyah. Harus seandainya safarnya adalah safar ta'ah atau safar mubah lah setidaknya. Kalau maksiyah nggak boleh katanya. Karena hikmah daripada apa namanya boleh qasr adalah daf'ul masyaqqah. Nah, ini orang yang maksiat ini tidak layak diberikan apa namanya uzur, sehingga tidak dibolehkan seorang yang asi untuk mengqasr atau berbuka ketika berpuasa. Kemudian wa mubahatun, jenis yang ketiga ada namanya rukhsah mubahah. Seperti apa rukhsah mubahah itu? Beliau katakan contohnya adalah salam. Jual beli salam. Jadi jual beli salam itu seperti yang antum tahu dalam kitab fikih, bai'u mausufin fi dhimmah bilafzi salam.
Bai'u mausufin. Jadi kita menjual barang nggak ada nih di depan kita ini nggak ada. Tapi antum menjelaskan sifat-sifatnya semuanya. Dan itu menjadi tanggung jawab dia. Tentunya dengan lafal salam. Tapi syaratnya harus bayar dulu di depan gitu. Bayar dulu di depan. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari apa namanya jual beli tersebut dengan mungkin harganya lebih murah misalkan. Dan baru diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kesepakatan antara keduanya. Ini jual beli salah. Nah, tapi sekarang ini misalkan antum datang ke penjual apa namanya tukang jahit nih. Kalau antum ke tukang jahit ini, antum ingin bikin baju. Antum belum bayar ini, belum bayar. Antum hanya pesan, tolong bikinkan saya baju seperti ini, seperti ini, seperti ini. Antum belum bayar. Lalu antum dibikinkan. Kira-kira ini sah atau enggak nih berdasarkan bai'us salam? Hah? Sah, Ustaz. Hah? Sah. Tapi nggak ada uang di muka ini. Harusnya uang harus diberikan kepada baik. Tapi ini nggak diberikan kepada dia. Bagaimana antum katakan itu sah? Karena nggak tercukupi syarat salamnya. Oke, akad istisna, Ustaz. Iya, ini masuk dalam kategori istisna. Nah, di sini bukannya horornya semakin besar ini. Ya enggak? Kok bisa dibolehkan gitu? Bukannya goror ini. Dari kedua pihak bisa goror ini. Ini si apa namanya? Si pembeli sudah mungkin dalam hatinya sudah dibikinkan. Tapi ternyata belum. Terus si penjual, si penjahit ini mungkin dalam pikirannya dia, waduh, nanti saya dibohong-bohongi gitu. Atau dia sudah beli ternyata si pembeli nggak jadi, sudah dia bikinkan beli apa namanya rugi tenaganya, rugi uangnya karena udah mengeluarkan kainnya. Artinya di sini namanya bai'udain biddain. Kenapa kemudian ini dibolehkan nanti? Bukan Nabi SAW mengatakan naha anil gharar katanya. Nabi SAW melarang jual beli gharar yang nggak tahu juntrungnya. Nah, kalau misalnya kan bayar di depan, ini kan seolah ada namanya apa namanya kalau bahasa kita apa itu bahasa apa ya bahasa Indonesianya ya. Sudah ada kayak mengikat gitu. Ada sesuatu yang mengikat. Ada janji pas dia beli karena sudah dia bayar gini. Tinggal orang ini kemudian mengeksekusi sehingga tidak jatuh dalam bai'udain biddain. Nah, gimana menurut antum ya? Nah, kok nggak ada jawaban? Saya ingin tahu jawaban antum semua. Wallahu a'lam, Ustaz. Harus antum tahu jawabannya. Bukankah ulama udah ijma' ini? Apakah ijma' untuk mungkin mukhassisat? Termasuk mukhassisat enggak?
Tapi ijma' mesti juga harus mustadad dengan dalil. Jadi pada hakikatnya dalil dengan dalil itu ditaksis. Karena ijma' nggak mungkin jadi ijma' kecuali dengan dalil. Tapi ulama sudah mujma' alaih katanya. Dan mereka sepakat bahwasanya bai'ul istisna ini boleh. Nah mungkin di zaman sekarang antum pingin bikin rumah ini. Bikin rumah antum pergi ke kontraktor. Udah ini seperti ini terus dia bikinkan. Setelah itu antum bayar. Boleh nggak? Boleh. Nah kita berarti berdalil dengan berkias dengan ijma' ulama di sini. Dalilnya apa? Al-hajah katanya. Jadi kalau kita lihat, orang kan sudah semakin curigain. Kalau saya bayar duluan nanti juga khawatir diembat uang saya ini. Apa yang terjadi? Saya bikinkan duluan, khawatir seperti ini, seperti ini. Artinya ternyata kondisi masyarakat itu mempengaruhi perkembangan hukum. Yaitu itu bisa di antara mu'athir. Jadi bisa mu'athir untuk untuk merubah sebuah hukum. Bukan karena hukum itu berubah, enggak. Dia tetap hukum seperti itu sampai yaumil qiyamah, seperti itu enggak. Tapi kita bagaimana mentanzil hukum ini pada kasus yang ada ini. Sehingga kemudian bisa tepat. Gitu. Maka ini diqqah, ketelitian ulama dahulu itu sangat luar biasa. Makanya sampai-sampai Ali radhiyallahu an itu mewajibkan tadminu sunnah. Jadi para pembuat ini disuruh menjamin, berikan jaminan kepada para pelanggannya. Padahal seharusnya kan enggak. Harusnya kan enggak menurut syariat karena dia kan mutabarri. Ya sudah, dia sudah melakukan tugas. Kalau dia rusak itu bukan tugas saya, sudah saya selesai katanya. Tapi kemudian karena ternyata perubahan kondisi sosial ketika itu menyebabkan Ali mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan bahwasanya para sunnah ini, pembuat ini harus harus mereka memberikan jaminan. Jadi kalau ada apa-apa pokoknya mereka yang tanggung jawab. Jadi penting. Bisa mungkin nanti makanya dikembangkan dalam berbagai macam transaksi di masa kini sekarang ini. Makanya nanti supaya nggak ada yang mengharamkan, misalkan antum beli misalkan lewat Gojek atau lewat apa, antum dibelikan terus dikasih berdasarkan notanya sekian, itu katanya haram. Waduh, berat juga ini semuanya. Subhanallah. Baik, supaya nggak terlalu lama ya. Wa mubahah, ini salam. Jadi ini rukhsah mubahah yaitu salam. Padahal itu masih karena kan larangan untuk goror itu ada di sini. Tapi sulit orang kalau seandainya katanya tanpa ada ini, maka ini mempersulit. Sangat sulit sekali. Makanya syariat mempermudah pada hukum. Harusnya kan jual beli itu harus barang ada, ya uang ada gitu. Barang ada maka barang ada, uang ada gitu. Tapi karena ini nggak mungkin. Ini untuk memperluas jaringan transaksi, maka syariat membolehkan uang, tapi dengan syarat uang didahulukan. Supaya tidak jatuh kepada jual beli hutang dengan hutang. Ini sama, jadi goror dari dua sisi. Jadi cukuplah dari satu sisi saja. Hukum aslinya dalam salam ada, yaitu goror itu masih ada, masih bercocok dalam kemungkinan untuk tidak dikasih itu ada kemungkinan. Makanya sekarang itu orang
jual beli misalkan taurid dari luar gitu, antum itu kan nggak mau dibayar secara kontan dari kedua pihak. Dari misalkan si pembeli takut barangnya nggak sampai dan juga makanya dia nggak bayar. Jadi yang ngirim juga khawatir juga nggak sampai uangnya nggak dibayar. Gimana ini solusinya kan? Tapi ini sudah terjadi di zaman sekarang ini. Harus ada penjamin ketiga. Nah, ada orang ketiga ini. Jadi ada yayasan tertentu, PT tertentu menjamin antara atau mungkin bisa diketemukan bagaimana caranya. Wa khilaful aula. Begitu juga dalam khilaful aula, yaitu fitr musafirin la yadurruhu shaum. Katanya khilaful aula ini. Jadi kalau ada orang safar, mungkin dari sisi masafah, dari jarak dia terpenuhi. Cuman orang ini tidak tidak terganggu lah. Artinya dia tidak ada masyaqqah, dia merasakan kenikmatan seperti sekarang kita ini misalkan mayoritas kita tidak terlalu capek lah dalam perjalanan. Maka menurut beliau kalau dia berbuka maka ini khilaful aula. Karena Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Harusnya katanya maksudnya antasumu khairul lakum. Ini ditafsiri secara zahirnya. Jadi puasa ini lebih utama. Berarti kalau seandainya tidak ada masyaqqah, tidak ada sakit, maka dia puasa lebih utama. Jadi kalau dia meninggalkan boleh katanya karena kemutlakan dalil. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Boleh katanya. Tapi khilaful aula. Baik. Wa illa fa'azimah. Jadi kalau seandainya taghayyar ila suhulah tapi tidak diuzur, bukan karena uzur, maka itu dinamakan azimah. Atau dia berubah kepada lebih mudah tapi bukan karena sebab asli pada sebab yang untuk hukum asli itu, bukan karena ada sebab hukum asli tersebut, maka itu tetap dinamakan sebagai azimah. Atau misalkan dia tidak berubah sama sekali, maka itu dinamakan sebagai azimah. Atau berubah kepada yang lebih sulit, itu juga karena dinamakan sebagai azimah. Intinya, ketika salah satu di antara qaid daripada hukum rukhsah ini tidak ada, maka hukum tersebut berubah menjadi hukum azimah. Baik, mungkin sampai sini kajian kita pada malam hari ini terkait dengan hukum wad'i telah kita selesaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji terkait dengan muqaddimat kalamiyah. Wa dalil ma yumkin. Nah, ini setelah insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini muqaddimat kalamiyah. Ini seperti definisi dalil, ilmu, had, kalam fil azal, nazar, dan seterusnya ini. Ya, terkait dengan muqaddimat kalamiyah. Baik. Kita buka untuk pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Tapi sebelumnya, kira-kira apa yang saya sampaikan jelas? Bisa dipahami? Insyaallah Jelas, Ustaz. Ustaz. Baik. Tafadhol. Nah, Ahsanallahu izin bertanya terkait salat tadi, terkait ada tadi, itu kan tadi fi'lul ibadah au raq'atin. Nah, di sini raq'atin di sini apakah rakaat yang dimaksud mendapatkan ruku atau full satu rakaat sampai sujud yang kedua itu? Man adraka raq'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Jadi ulama di sini memahaminya sebagai
makna lughawi katanya. Rakaah di sini ya rukuk bertulan. Padahal kalau rakaat secara syar'i, rakaat syar'i itu kan terbentuk dari mana? Dari qiyam, Fatihah. Ya enggak? Ruku', sujud, kan gitu. Ini rakaah yang yang kamilah. Namun kenapa rakaah ini dimaksudkan adalah rakaah ruku dalam arti inhina, yaitu miringlah kepala kita. Itu karena hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu an yang masuk dalam shaf dan tidak diperintah oleh Nabi SAW untuk mengulanginya lagi. Tapi dan tidak diperintah oleh Nabi untuk mengulangi dalam artian mengqadha apa yang telah lewat tadi. Tidak. Nah ini makanya menunjukkan bahwasannya rukuk dalam sholat itu termasuk daripada satu rakaat. Izin bertanya Ustaz, tentang rukhsah wajibah. Kalau begitu apabila seseorang tadi tidak memakan bangkai atau daging babinya ketika dia dalam keadaan terdesak, dia berdosa, Ustaz. Maksudnya ketika dia memilih mati saja Betul. daripada. Betul. Karena ini wajibah. Maka orang yang tarkul wajib asin atau enggak asin? Asin. 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 Iya. Ini konsekuensinya. Tapi kalau mandubah nih, kalau dia tinggalkan, konsekuensinya apakah dia berdosa atau enggak? Tidak, Ustaz. Nah, khilaful aula kalau dia lakukan, dapat pahala atau dapat dosa? Khilaful aula berarti tidak dapat pahala, tidak dapat dosa kalau dilakukan. Hah? Khilaful aula. Kalau ditinggalkan Khilaful aula. berarti dapat pahala. Khilaful. Khilaful aula itu adalah makruh. Jadi salah satu dia seperti halnya pembagian. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, dia wasithah bainal makruhi wal mubah katanya. Jadi antara kedua. Jadi dia berdiri antara makruh dan mubah. Ada yang mengatakan enggak, dia itu seperti haram itu dibagi katanya. Misalkan ada haram lizatihi, ada haram li ghairihi. Begitu juga mubah ini, makruh ini. Atau misalkan kalau Hanafiyah bilang membagi haram itu jadi dua. Ada haram, ada karohah itu ada karohah tanzihiyah, ada karohah tahrimiyah. Nah ini seperti itu katanya. Jadi pembagian karohah di sini ada karohah tanzihiyah, ada juga khilaful aula. Tapi ada yang mengatakan enggak, khilaful aula ini antara keduanya. Dia berdiri baina-baina. Tapi syaratnya semua mendapat pahala ya dengan niat. Dia tinggalkan hal tersebut karena niat, maka dia akan dapatkan pahala insyaallah ta'ala. Sebagaimana mubah sendiri, kalau diniatkan untuk hal yang baik, maka dia akan dapat pahala. Baik, tafadhal. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau salam diartikan pre-order, sahih enggak Ustaz ya? Apa? Ana dulu pernah belajar salam diartikan pre-order. Sahih enggak Ustaz istilahnya? Free order, misalnya gratis order gitu maksudnya.
pre-order, Ustaz. Jadi pesan dulu, bayar dulu. Misalnya kalau buku ya pre-order, maksudnya bayar dulu harga bukunya, nanti bukunya belakangan. Oh iya iya. Kirain saya free gitu. Pre. Bacanya pre ya. Maaf. 6. Baik, pre-order. Jadi bayar dulu, nanti bukunya belakangan setelah jelas misalkan kriterianya seperti ini. Iya, bisa juga. Istilah dalam dalam bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau antum, menurut antum sekarang ini kalau kita belanja itu kan kadang kita nyuruh belanja ke toko tertentu, beli terus ada orang COD lah itu COD. Nah itu menurut antum boleh apa enggak itu COD? Boleh selama bisa dibatalkan akadnya, selama belum akad. COD boleh. Berarti dia belum belanja nih. Dia sudah belikan dengan janji antum akan membelinya. Makanya antum bikin, terus nanti pas perjalanan antum matikan akun, bingung dia nyari antum. Gimana? Kalau dia sudah belikan. Di sana kan ada beberapa transaksi itu kita mewakilkan orang lain untuk membelikan kita. Dan juga di sana ada ijarah, yaitu transaksi ijar. Itu kita menyewa dia waktunya sekian untuk memberikan kita uang. Untuk memberikan kita itu kan memberikan barang tersebut. Lalu baru kita bayar. Boleh nggak ini ada dua transaksi dalam satu perbuatan katanya. Ada ustadz yang mengharamkan karena ada dua transaksi di sini. Ada taukil, ada ijarah katanya. Nabi SAW melarang dua nahaan bai'ain fi bai'aini fi bai' katanya. Dua transaksi dalam satu transaksi. Terus ada yang nanya, apa qada ini muasa? Apa qada ini, apa maksudnya ini? Apa qada ini muasa? Boleh dilakukan di waktu yang lain, misal ada orang yang terlupa sholat isya di hari Kamis. Akan tetapi teringat di hari Ahad pagi. Apakah pelaksanaan dilakukan di waktu yang sama atau di waktu dia teringat? Nabi SAW, atau kama qala alaihi salatu wassalam, man nama an salatin aw nasiya falyusalliha idza dzakaraha. Nabi SAW mengkaitkan qada salat ini setelah mengingatnya. Nah, kapan dia mengingatnya, maka wajib baginya untuk melakukannya. Tapi apakah mesti di ketika itu atau boleh baginya untuk mengakhirkannya? Dalam artian kapan saja dia melakukannya dibolehkan, tidak harus misalkan ketika ingat. Misalnya waktu duhur dia ingat, nah nanti isya dia boleh lakukan. Boleh, dia lakukan di waktu isya. Tapi dengan, kalau kita, karena termasuk qada ini, qada salat ini kan dia muassa, dalam artian dia tidak harus terbatasi dengan waktu tertentu. Karena Nabi SAW mengatakan, kita dzakaraha ini tidak terbatas pada waktu tertentu, kapan saja. Yang penting tujuannya adalah maslahahnya. Itu maslahahnya. Kalau dia maslahah waktunya itu
terlewati, maka jangan sampai maslahatul fi'linya terlewati. Makanya ini diantara dalil, apakah misalkan al-amr bil qada bil amril awal atau bi amrin tsan. Jadi perintah untuk mengqada ini dengan perintah pertama atau perintah yang kedua. Antum lupa sholat dengan sengaja. Misalkan seseorang lupa sholat dengan sengaja. Apakah wajib baginya untuk mengqada setelahnya? Kalau mengatakan wajib mengqada setelahnya, maka wajib dengan dalil. Dalilnya dengan dalil apa? Apakah dalil dengan dalil awal, yaitu aqimus shalah wa atuz zakah misalkan. Perintah untuk melaksanakan sholat itu. Atau harus ada, karena ini telah lewati waktunya. Al-maslahat telah terlewati. Apakah harus ada dalil baru yang menunjukkan seseorang yang tadi lupa atau sengaja meninggalkan untuk melakukan ibadah, sehingga ada dalil baru. Adapun mengatakan man nama an salatin aw nasiha, ini untuk yang ma'dzur. Sedangkan ini enggak ma'dzur. Mengkiaskan yang ma'dzur, mengkiaskan yang ghairu ma'dzur adalah ma'dzur ini enggak relevan, enggak tepat. Karena seperti orang mengatakan, muliakanlah orang yang orang yang mulia, dan sekaligus muliakanlah orang yang tidak mulia. Nah, ini tidak tepat katanya. Salat ini ibadah yang sangat dimuliakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang melaksanakan salat ini dalam beragam dalil. Nah, kemudian datang orang yang sengaja meninggalkan, kita katakan sebagaimana orang ma'zur ini diberikan kesempatan untuk mengulangi lagi maslahat yang telah terlewati, maka begitu juga orang yang ma'zur ini lebih utama mendapatkannya, katanya. Orang yang nggak ma'zur ini lebih utama lagi untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ini nggak tepat, katanya, kiasan seperti ini. Sehingga Ibn Rushd mengatakan ini nggak tepat kias ini. Karena nggak sama antara ilat faraknya dengan ilat asalnya. Bahkan Al-Izz Ibnu Abdissalam dalam Qawaidul Ahkamnya juga membantah pengkiasan orang yang ma'zur dengan pengkiasan orang yang ghair ma'zur pada orang ma'zur ini. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan enggak. Jadi qada ini, al-amr bil qada bil amril awal, katanya tetap dengan amr awal. Kenapa? Karena salat ini terdiri daripada dua sisi maslahat. Pertama, maslahatul waqti, ada juga maslahatul fi'li. Ketika salah satu di antara dua maslahat ini tidak bisa kita terpenuhi, setidaknya tetap ada salah satunya, yaitu maslahatul fi'li kita tetap dapatkan, katanya. Makanya nanti ini masuk pada pembahasan yang cukup agak dakik, yaitu terkait dengan illah mujtami'ah wa illah ghairu mujtami'ah. Jangan dah dulu. Insyaallah antum nanti suatu saat paham. Ada illah. Nanti masuk ke syarat illah. Apakah syarat illah harus enggak boleh murakkab illah tersebut atau boleh murakkab? Apakah illah mujtami'ah atau enggak mujtami'ah? Dan seterusnya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, wallahu a'lam. Gimana, sudah cukup? Sepertinya kita agak melambat ini ya dalam mengkaji ini. Sudah beberapa pertemuan kita masih di muqaddimah. Syarahnya mungkin ya
agak melebar terkadang. Jadi kita agak melambat dalam menyelesaikan kitab ini. Tapi ya, tidak apa-apa lah. Mudah-mudahan itu jadi faedah, tambahan faedah buat saya pribadi dan buat antum sendiri. Jadi bukan ham kita, yaitu niat kita semata-mata ingin menyelesaikan kitab ini tanpa mengetahui rahasia setiap masalah atau jabaran atau nukat atau daqaik masail, tapi penting juga hal tersebut. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Mohon penjelasannya tentang qada yang wajib fauriyah dan qada yang tidak wajib fauriyah seperti sholat. Ada yang misalkan qada ini, puasa ini, kalau kita lihat dia kan waktunya, kalau kita tinggalkan, dia waktunya adalah setelah pelaksanaan, yaitu waktunya setelah Ramadan sampai, atau setelah waktu itu terlewat sampai kemudian puasa yang akan datang. Ya enggak? Nah, kalau kita mengatakan bahwasannya al-qada yuhaki al-ada, atau kita mengatakan bahwasanya al-amru yaqtadil faur. Nah, sebagaimana kita wajib untuk langsung mengeksekusi perintah tersebut, maka qada juga demikian. Kalau kita mengatakan bahwasanya al-amr yaqtadil faur, biasanya kalau sholat wajib langsung dilaksanakan, maka ketika dia terlewatkan, wajib kapan saja dia mengingat untuk mengeksekusi sholat tersebut. Jadi kalau kita katakan bahwasanya al-amru yaqtadi al-faur. Nah, kalau kita katakan bahwasanya, karena kita tidak tahu kan, apakah kita akan hidup setelahnya atau tidak. Tapi kalau kita kembali kepada makna lafal itu sendiri, perintah itu sendiri. Dalam perintah itu sendiri tidak mengandung harus dia disegerakan atau dia diakhirkan. Jadi mutlaqul amr, tujuannya adalah mewujudkan perintah itu. Dan waktu adalah salah satu unsur perbuatan tersebut bisa diwujudkan. Gitu. Nah, apa sih qada yang, nah intinya, jadi kalau kita mengatakan bahwasannya al-amr yaqtadil faur, maka ketika seseorang meninggalkan sebuah perintah, kewajiban, maka harus segera dia melakukannya. Baik itu adalah puasa, baik itu adalah sholat. Gitu. Maka harus segera dia melakukannya atau melaksanakannya. Tidak boleh dia akhirkan. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita kesempatan untuk bertemu kembali. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami semua. Dan mudah-mudahan ilmu kita termasuk ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa nafa'a bikum al-muslimin wal muslimin.